Oke, ya jadi kelihatan ini ini adalah kopi yang eh, beracun yang dikasih oleh ibuku yang merusak darahku. Jadi dari kopi ini, jadi dari kopi ini hari ini juga bilik kiri jantungku kerasa nyeri setiap kali setiap kali meminum kopi yang ada di rumah ini, hampir yang semua ya, bukan hampir, tapi semua yang ada di rumah ini setiap kali. Dan lucunya setiap orang-orang yang eh, datang ke rumah ini, mereka minum kopi ini nggak mau minum kopi ini nggak mau minum kopi-kopi yang ada di rumah ini. Aku juga nggak tahu alasannya bagaimana, tapi yang terjadi adalah em, ini bukan sekali dua kali aku berusaha untuk eh, tidak mempedulikan itu, bahwa bapak ibuku sendiri memang telah dikendalikan oleh sekelompok orang ini, ya, sekelompok orang yang berusaha mentumbalkanku, dan mereka berusaha meracuniku secara perlahan, membunuhku. Kenapa aku bisa bilang begitu? Jadi aku dulu memang gak berhenti konsumsi kopi seperti itu. Dan kalau kalian bisa lihat, ini adalah surat dari Palang Merah Indonesia. Darahku udah rusak. Jadi darahku itu udah rusak karena mengkonsumsi kopi-kopi yang ada di rumah ini. Mungkin nggak mungkin juga, karena setiap hari Rabu, ya, rumah ini memang sengaja dikosongin, dan sengaja sengaja dikosongin jadi supaya ada orang masuk, yang dimana aku juga buat apa gitu mereka masuk. Ini memang masalah diriku sendiri dan memang resikoku sendiri gitu. Jadi nggak whistleblowing itu ditumbalin, di whistleblowing pun dibunuh. Jadi kemungkinan kopi seperti ini dan setiap kopi yang baru aja aku beli gitu ya, setiap kopi baru aja aku beli itu diganti gitu sama kopi yang ngerusak darahku ini. Dalam jangka panjang mungkin aku bisa kanker darah. Jadi nggak terlalu kaget juga aku sama kelakuan bapak ibuku. Bapakku udah memang sejak dulu kayaknya mau ngebunuhku sejak kehasut sama sekelompok orang ini, ya, yang berusaha mentumbalkanku. Dan ibuku juga sampai sekarang kayaknya sih masih percaya kalau aku itu penyusup dari Uni Soviet dan sejenisnya, karena memang sekelompok orang ini memang mempunyai skill yang unik. Bukan unik ya, skill yang luar biasa juga. Dia bisa membuat orang percaya gitu aja gitu. Dia bisa membuat orang percaya begitu aja. Contoh lain adalah, em, saya nggak pernah melakukan suatu kesalahan apapun ya di perusahaan air air mineral bapakku. Tapi tiba-tiba tiba-tiba aku dimarahin begitu aja. Bahkan di mana di saat itu bapakku jawabnya gelaglu-gelaglu, apa salah saya gitu. Apa salah aku? Maksudku salahku apaan gitu. Dia nggak bisa jawab. Intinya aku kena marah begitu aja. Iya, hal-hal macam begini, ya. Hal-hal macam begini, kopi yang setiap di
di rumah ini semuanya ya, mau yang saset mau yang pouch begini ya, menyebabkan seperti ini nih. Saya dapat surat cinta dari Palang Merah kalau darah saya udah rusak. Dan setiap kali saya minum kopi ini, itu bukannya seger ya, bukannya kuat, bukannya happy ya, karena kan kopi mengandung ini ya, mengandung zat yang mengeluarkan happy ya, menyebabkan happiness ya, seperti dopamin, serotonin kan gitu. Tapi justru kebalikannya, kopi ini justru membuat ngantuk, lemah, pemalas, dan terbaring, saya terkapar, rebahan aja mulu kerjanya gara-gara kopi-kopi begini. Sedangkan kalau aku nggak ngebabu di pagi hari, nyapu, ngepel, dan disuruh-suruh, em, mereka sendiri yang marah-marah. Jadi saya aneh, mereka sendiri yang ngasih benda yang rusak darah saya ini, tapi mereka sendiri juga yang teriak-teriak. Orang Amerika itu bilang beberapa tahun yang lalu, sudah lama. Iya, sayangi keluargamu, love your family, family is matter, dan sejenisnya lah. Dan kebahagiaan itu begitulah, ada di family. Ya, mm, ada yang sengaja secara terang-terangan dikasih lihat ke kalian ya. Waktu itu sengaja, maksudku, gua punya hubungan loh dengan eh, orang Amerika gitu. Dan ada yang enggak. Dan mereka ngasih tahu begitu. Mereka ngasih tahu keluarga itu penting, keluarga itu sumber kebahagiaan. Ya jadi setelah gua kasih tahu berkali-kali juga yang sama, hal-hal macem begini, gua udah kasih tahu berapa kali gitu loh ya. Em, ya, jadi bapakku percaya sama sekelompok orang itu, dan bapak ibuku percaya sama sekelompok orang itu. Dia bisa percaya begitu aja, luar biasa. Dan ditambah dengan kopi ini. Persoalannya lainnya juga adalah kalau aku beli kopi di luar, ya di luar gitu ya, di mana aja secara random, di mana aja gitu, tiba-tiba misalkan contoh kemarin aku lagi beli, kalau lagi pergi ke salah satu mall di dekat Taman Mini, terus minum kopi gitu aja, rasanya beda dan rasanya enak, badan jadi segar. Ah, ini baru kopi asli, ini kopi asli, ini kopi yang nggak di racunin kan, maksudku gitu. Jadi gitu, kelihatan, kerasa jelas bedanya itu apa. Dan mereka memang nggak langsung ngebunuh. Kemungkinan sih saya tahu kalau em, kemungkinan sih mereka tahu kalau aku ada backingnya memang. Tapi yang mereka nggak tahu adalah kalau backingku ada west, east, and middle gitu kan. Hmm, jadi ya sekarang aku masih dalam tahap state yang aneh gitu. Badanku rasanya berat banget. Berat banget enggak sih? Berat, tapi ini kayaknya memang nggak langsung ngebunuh gitu loh. Ini menyebabkan apapun itu, penyakit-penyakit yang bakal datang ke aku, nggak langsung ngebunuh gitu. Karena kalau aku langsung mati begitu aja kan, mungkin mereka pikirnya juga bisa berbahaya gitu. Jadi gitu, hari Rabu rumah ini kosong melompong. Sebenarnya nggak bisa dibilang kosong melompong sih, ada orang lain masuk ke sini. Dan mereka punya kunci serap ini, kunci-kunci serap segala macam sini. Jadi aku
Ibuku sengaja merengek supaya aku nganter dia, rumah ini kosong melompong, terus ada beberapa orang masuk ke rumah ini. Memang mereka nggak maling, dan memang itu semua udah direncanakan. Kurang lebih begitu. Dah, thank you.